Tujuannya supaya duit negara nggak jebol gitu aja. Dulu sering digunakan sebagai minta uang ke negara dengan gratis. Jadi intinya ini dalam rangka pencegahan penggunaan faktur pajak tidak sah. Balik lagi di Suara Pajak, Solusi perpajakan Anda. Balik lagi di Suara. Balik dulu. Kinep. Oke, kumaha barudak kabarnya? Sehat, ya bener sehat lah, aman. Ajar lu barudak. Tadi bagus. Gak apa-apa lah. Biasa, di mana ada Agus, Situ ada pajak. Yang lagi pengen ngomongin ini Pak, yang hangat-hangat, Apa yang angkat tangan? gorengan barudak. Ini Pak, peraturan Dirjen Pajak nomor 9 tahun 2025 tentang faktur pajak. Tentang faktur pajak, pengawasan faktur pajak. Nah, tapi saya mau tahu dulu nih Pak, biar teman-teman juga tahu. Ini kan sebenarnya faktur pajak itu apa Pak? Faktur pajak itu adalah bukti pungutan. Nah ini dulu kenapa ada ini ya? Jadi dulu sejarahnya itu karena DJP mempersamakan bahwa SSP faktur pajak bukti potong sebagai uang. Oke. Uang sama atau identik dengan uang. Jadi faktur pajak itu kan bukti pemotongan, sehingga bukti pemotongan itu bisa dimanfaatkan, dikreditkan, digunakan, dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaporan SPT. Dulu sering digunakan sebagai minta uang ke negara dengan gratis. Makanya disebut dulu awal-awalnya faktur pajak palsu. Betul. Kemudian ada lagi faktur pajak bodong. Karena dulu zaman manual ya, zaman manual ini penjual bikin faktur pajak, dibeli oleh pembeli, penjual dan pembelinya sama, orangnya itu aja, tempatnya juga di situ, sehingga dilaporkan di SPT, di salah satu PT-nya ada restitusi, padahal transaksinya tidak ada, itu semua karangan. Restitusinya keluar. Artinya ada uang negara yang diambil oleh oknum wajib pajak. Nah, disinilah yang kemudian diatur. Kalau dulu awal-awalnya disebut dengan suspend. Suspend. Kalau sekarang bukan suspend lagi. Di sini di Pers 9 ini bukan suspend. Kalau dulu suspend itu artinya ditunda ya. Suspend itu. Di blok. Nah, supaya pengusaha kena pajak itu tidak bisa membuat faktur pajak, intinya gitu. Oke. Kalau fokus perubahannya Pak yang di peraturan ini apa Pak? Fokus perubahannya per 9 ini lebih kepada, kalau lihat ininya ya, bagian menimbang ya. Ini bagian dari turunan dari PMK 81. Ini berarti dalam rangka penyesuaian dengan aplikasi Kortek. Jadi ini bagian dari turunan PMK 81. Kira-kira gitu. Jadi tinggal blokir Pak. Iya, di P9 ini ya. Sebenarnya P9 ini berarti tentang pemblokiran Akses faktur kan gitu ya. Tapi kan konteksnya kan enggak gitu ya. Berarti kalau kita buka modul faktur, berarti keblokir tuh. Keblokir, kunci lah gitu ya. Suspend kalau bahasa dulunya. Dulunya suspend. Kalau sekarang bahasanya jadi penonaktifan. Nonaktifan. Berarti konteks ya sekarang. Konteks ya kan semua konteks. Jadi begitu wajib pajak mau bikin faktur pajak, nggak bisa. Kunci. Baru masuk rumahnya kuncinya nggak ada. Gara-garanya Bodong tadi. Aduh. Nah itu jadi dibawa majikan. Aduh lupa gitu. Iya. Biasanya kan
sepatu tuh, beli sepatu duluan. Digital. Pakai sepatu. Kan jadi kunci, Pak. Ini kuncinya disimpan di ini, Bawah ini ya? di lembaran. kayak batuan itu, batuan disimpan di taman yang banyak batu itu. Saya bikin Lupa ya, Pak. nyari batu, ini batu yang mana? Itu korban di Instagram nih, di Reels. Terus. Iya kan tadi kan nonaktifan tuh, kenapa diaktifin? Gini nonaktifin kan gitu. Ada dua biasanya, satu kalau istilahnya itu TBTS ya, tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Bahasanya mah bodong, fiktif. Bahasa bodong, fiktif, palsu kan itu istilahnya banyak lah. Satu lagi kayak misalnya dia bukan pengusaha kena pajak nih, kan aturan hanya pengusaha kena pajak kan yang boleh bikin faktur. Ternyata dia belum dikukuhin, tapi bikin faktur. Nah itu juga yang menyebabkan. Terus kan kalau konteks bisa begitu? Harusnya sih enggak ya? kunci. Berarti kan sebetulnya konteksnya ke TBTS harusnya. Kan kita ngomongin faktur ada juga dokumen tertentu yang dipersamakan kan. Oh iya betul. Konteksnya luas. Betul. Berarti ini subjeknya penerbit dan pemakai, Pak. Iya. Betul ya. Jadi nggak cuma si penerbit, si pemakai indikasi lah ya. Kita secara ngomongin dulu. indikasi. Jadi intinya ini dalam rangka pencegahan penggunaan faktur pajak tidak sah. Tidak berdasarkan. Gitu. Dia langsung nggak sih, Pak? Langsung apa? Langsung diblokir, langsung dia nggak bisa, nggak ada proses untuk ini nggak, Pak? Untuk menentukan dia bersalah atau enggak? Langsung ya. Langsung pokoknya nanti terasanya kalau mau bikin faktur pajak jadi nggak bisa, mungkin ada notifikasinya kali Bisa ada ya. klarifikasi dulu. Iya, Kan nggak serta-merta misalkan Kang Andri, nggak boleh masuk rumah nih. Kenapa nih gitu kan? Diklarifikasi dulu, ini ada apa nih? Ada masalah apa nih sampai nggak boleh masuk rumah kan gitu. Minta maaf ya. Keseringan minta maaf gitu ya. Nah, misalnya kayak gitu nanti diklarifikasi dulu bener nggak nih gitu ya. Ada proses intelijen juga kan di situ. Oh, berarti kalau misalkan terindikasi si penerbit lah ya biasanya ya. Berarti ada kegiatan intelijen dulu gitu ya. Lalu setelah itu ya dicek kegiatan intelijen apa biasanya. Nah ini Kang Agus nih sebagai dulu orang. Ini lebih ke karena sesuai namanya ya, TBTS tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Jadi salah satu yang dilakukan oleh intelijen pajak itu adalah mengawasi terkait dengan ini transaksi bodong itu ya atau TBTS. Nah kalau berdasarkan hasil operasional atau apa ya kegiatan intelijen ternyata misalnya PKP A itu terindikasi melakukan pembuatan faktur pajak bodong. Nah ini berarti ini yang akan jadi sasaran nanti di suspend ini ya, diblokir. Nah makanya nanti kalau ada PKP yang kena ini juga harus klarifikasinya ke bagian intelijen juga. Ke intelijen ya. Jawab klarifikasinya nggak bisa surat-suratan ya, berarti harus datang langsung kan ya? Sebaiknya datang langsung karena biar ada keterangan yang disampaikannya kan lebih lengkap. Dan biasanya di Per 9 juga ada tuh dokumen-dokumen yang harus disertakan. Biasanya ada salinan yang ada nanti ditampilkan ada aja. detailnya di Per 9. Tapi silakan tahunya dicek. itu transaksi bodong dari mana sih? Ya kan ada Intel ya. Nah, Itu kerjaan Intel pajak. Ada. Jadi misalnya contoh misalnya PTA menerbitkan faktur pajak. Kemudian ini setelah dilakukan pengamatan istilahnya ya, kegiatan intelijen itu, ternyata PTA ini sebenarnya nggak ada. Itu atau nggak ada di lokasi gitu atau nggak ada kegiatan usahanya. Mungkin kalau sekarang ya mungkin alamatnya benar ada gitu kan. Tetapi sebenarnya kegiatannya nggak ada gitu, nggak ada usahanya. Nah misalnya contohnya jual barang sebanyak-banyaknya misalnya dari satu tempat ke tempat lain, padahal setelah dicek oleh intelijen, oh ini sebenarnya nggak ada nih, barangnya itu nggak ada gitu. Nah itu contohnya. Jadi untuk sampai ke tahap keputusan itu memang ada kegiatan intelijen yang dilakukan sebelumnya. Bisa juga karena kegiatan usaha mungkin beda ya Kang ya. Misalkan kegiatan usaha di profilingnya dia perusahaan teknologi nih.
Tapi kok rincian transaksinya banyaknya jual beli mobil, misal ya, itu indikasi ya. Banyak boleh dong Bang. Ya secara prinsip boleh. Cuma kan itu indikasi awal ya, indikasi awal. Makanya tadi pasti dari indikasi awal itu kan ada kegiatan intelijen juga. Dulu pernah saya di ini waktu jadi pengawas. masih jadi kasih pengawasan. Pengawasan. Didatangi Intel. Jadi Intelnya itu mau ngawasin satu gudang. Dia nggak mau muncul Intelnya. Saya yang suruh. Suruh gimana, Pak? Disuruh datang, visit istilahnya kan, visit kunjungan kan. Kunjungan. Kita suruh datang ke gudang tertentu, udah ditentukan gudangnya. Ini ya, kegiatannya impor motor hobi waktu itu. Motor hobi. Tapi emang usahanya itu motor atau bukan? Setelah di visit, iya. Ya, itu cuma waktu itu gudangnya nggak ketemu, cuma memang ada di lokasi itu. Nah, ya kita nggak punya bekal apa-apa kecuali surat tugas untuk melakukan kunjungan. Udah itu aja. Kan biasanya kalau kunjungan itu misalnya ada data yang perlu diklarifikasi atau ada surat yang sudah disampaikan. Kalau ini mah ya kita pengen tahu aja. Gitu. Pengen tahu aja. Pengen tahu doang. Pengen tahu aja ini kegiatannya yang sebenarnya apa gitu. Jadi si Intelnya itu kalau misalkan pas pengen tahu aja nih Pak. Ternyata wah pelanggaran nih. Ya nanti jadi catatan. Berarti yang pengen tahu aja, itu aja kan. Jadi kalau misalnya bener nih kecurigaannya kan gitu, ya nanti ada tindak lanjutnya. Yang pasti mah diklarifikasi dulu. Klarifikasi dulu. Itu contoh aja, contoh. Ada oknum pejabat klarifikasi dulu kan. Klarifikasi. Bukan. Kalau misalkan udah non aktif bisa diaktifin lagi nggak tuh? Ya, secara prinsip bisa. Asal hasil penelitian atau hasil klarifikasinya jelas nih. Gitu ya. Kan ada jangka waktu bisa 30 hari tuh untuk menerbitkan keputusan. Setelah 30 hari tadi harus ada terbit tuh putusan. Kalau ternyata hasil klarifikasinya ini tidak terindikasi, ya maka diaktifin lagi. Aktifin lagi, lanjut lagi. Tapi kalau misalkan udah jelas nih terindikasi, buktinya ada misalkan gitu ya, maka dicabut si PKP-nya, status pengukuhan PKP-nya. Misalnya nih terindikasinya pelanggaran nih. Itu dampaknya sampai tutup nggak tuh? Iya, itu sampai dicabut status pengukuhan pengusaha kena pajaknya. Jadi kayak nggak boleh lagi nerbitin faktur ya. Ya kalau ininya beratnya sih sampai pidana ya. Jelas. Pidana, kemudian dilakukan pemeriksaan buper, kemudian penyidikan dan proses pengadilan negeri. Bukan pengadilan pajak lagi ini, pengadilan negeri ya. Karena pidana ya. Karena ini masalah pidana perpajakan. Tapi Pak, kalau misalkan kayak gitu, yang dipidana siapa Pak? Ownernya atau yang bikin fakturnya? Yang ada tanda tangan di SPT. Biasanya gitu. Karena bukan di faktur pajak Pak. Bukan di faktur pajak ya? Bukan, karena kembali kepada wakil menurut pasal 32 Undang-Undang KUP. Di situ bahwa wakil itu badan itu diwakili oleh pengurus. Pengurus itu berarti direksi sesuai dengan akta notaris ya. Notaris. Soalnya kalau ngomongin yang nanda tangan faktur mah semua bisa. Pegawai yang ditunjuk sama perusahaan gitu ya. Iya. Kasih kan sekarang posisinya misalkan Kang Iqbal, saya pegawai biasa nih. Iya. Nah, tangan di faktur nih, dicepuin dah. Iya. Ntar kalau berarti otomatis yang dipidana yang di faktur itu. Enggak. Tadi udah dijelasin. SPT yang di SPT. Takutnya begitu, Pak. Tapi juga kan kita nggak tahu, Pak. Ya, direksi lah intinya, direksi. Karena direksi itu secara hukum bertanggung jawab terhadap perusahaannya. Pantes sekarang perusahaan PKP yang pakai virtual office perketat ya? Diperketat, ya. Virtual account ya? Bukan virtual account. Bukan. Beda lagi. Virtual office ya. Virtual office. VO. Harus hati-hati ini. Harus hati-hati nyebutnya. Iya Pak, BO tuh buat orang tua. Bimbingan orang tua. Oh iya. Kalau TV kan bimbingan orang tua ya. Bener BO bimbingan orang tua. Kalau kita suara pajak masuknya Biotek. Bisa Botex Consulting Indonesia. Iya. Bersama Pak Agus. Karena di mana ada Pak Agus? ada pajak.
Masuk. Lanjut, ada lagi nih yang baru-baru apa lagi nih Kang? Iya, kalau Per9 gitu ya terkait ini Iya. penonaktifan. Penonaktifan. Ini lebih kepada prosedur sesuai dengan proses bisnis buat Kortek ya. Cortex, karena ada sangkut pautnya sama Cortex. Per81. Terus kan secara jabatan langsung cabut gitu Pak ya? Freeze ya? Iya. Dokir ya? Ya, intinya nggak bisa bikin faktur. Iya. Itu kenyataannya seperti itu gitu. Jadi istilahnya sih banyak ya. Kayak tadi suspend, blokir. Apa ini tadi kalau di pernya Diblokir. diblokir ya. Suspend. Dinonaktifkan. Dinonaktifkan. Nah, itu Ya, tapi kalau misalkan ini Pak Gus, saya belanja nih ke Indo April. Kan ada PPN-nya tuh. Iya. Nah, Tidak banget ini udah. kita berarti dibikinin faktur dong. Wah ini Itu faktur pajak. itu kan ada faktur pajak yang bentuknya standar tuh, yang Iya. di formatnya ada yang eceran. Eceran itu bisa boh. Nah si Indo April tuh faktur pajak eceran. Eceran. Itu untuk faktur pajak itu. Iya. Dokumen tertentu yang dipersoalkan. Faktur pajak eceran. Iya, nah itu transaksinya beneran yang dimaksud Pak Agus tadi yang TBTS ya, TBTS itu ya nggak ada transaksinya tapi ada bonnya. Ada bonnya. Bonnya siluman. Jadi gini aja contohnya, misalnya saya bikin 3 perusahaan, Yes. nah, 3 perusahaan di PTA jual ke B, kemudian beli dari 1, 2, 3 di PTB beli dari A jual ke C gitu kan. Nah, kemudian yang C ini baru misalnya nanti restitusi. Jadi semua saya kerjakan sendiri, transaksinya tidak ada, Boleh dong Boleh kita? ini? cuma main-mainan di faktur. Iya. Nah, itu salah satunya ya, salah satu modus. Maksudnya kenapa perusahaan harus main-main di faktur gitu? Kenapa sih? Maksudnya? Pajaknya kecil. Iya kan Tujuannya begitu. Oh. Itu bisa pajaknya kecil. Jadi salah satu modusnya juga beli faktur. Nah, itu Yang dulu Beli banget tuh. faktur itu untuk memperkecil. Beli faktur. Money laundering itu bisa. Beli faktur. Kalau sekarang sih yang tadi saya sebutkan misalnya restitusi ya. Restitusi berarti ngambil uang dari negara, ya itu udah jarang. Sekarang lebih banyak ke pembelian faktur, jual beli faktur. Jadi misalnya saya beli barang dari non PKP. Non PKP berarti tidak ada faktur. Tidak ada faktur pajak berarti pada saat saya bayar jual harus membayar 11%. Nah, 11% kan. Ayo nama. Hah? 12. 12%. Nah, itu kan berat. Nah, bagaimana supaya lebih lebih murah, lebih meringankan secara finansial, maka ada yang nawarin jual faktur. Jadi sebenarnya dia tidak beli barangnya, barangnya nggak ada, tapi seolah-olah beli barang. Misalnya fakturnya, kalau beli barang kan 100 dapat 100 dapat 11 ya. Harga barang 100 juta dapat faktur pajak masukan 11 juta. Nah, yang 11 juta ini kan dikreditkan. Nah, dia karena dia nggak beli barang, cuma bayar misalnya hanya 5 juta aja. 5 juta tapi dapat kredit pajak PPN sebesar 11 juta. Berarti untung 6 juta tuh dari situ ya. Untung 6 Dari juta. yang transaksi bodong tadi 6 juta Transaksi bodong tuh. itu. Nah, ini contoh-contoh bagaimana yang diantisipasi atau dihindari atau dicegah oleh Per ya 9 ini. Tujuannya supaya duit negara nggak jebol gitu aja sih. Intinya gitu. Tapi harusnya dengan Kotek ini Lebih terawasi sih TBTS ya. tuh berkurang Pak ya. Nah, betul. Harusnya sih gitu. Dulu dari manual ke elektronik banyak yang menyebutkan bahwa nanti tamatlah faktur pajak bodong. Kenyataannya sudah di faktur masih ada gitu kan. Nah, mungkin sekarang juga banyak yang beranggapan setelah Kortek hadir, faktur pajak bodong sudah tamatlah riwayatnya. Tapi kenyataannya bisa jadi masih ada gitu kan. Makanya ini tetap Per9 tetap hadir. Gitu Per9 ya gitu. Per9. Per9. Oke. Makanya jangan bikin yang bodong. Iya. Enggak Pak, saya mah. Saya nggak berani Pak kalau Cukup perut aja yang bodong.
Bodong mulu. Bodong mulu ya, sama aja bodong. Bohong tuh. Ya udah aja lu. Kopi satu. Iya. Oke, teman-teman, gitu aja. Kalau misalkan kalian masih bingung tentang masalah perpajakan, tenang aja. Ada Botex Consulting Indonesia. Di situ ada Pak Agus. Karena di mana ada Pak Agus? Di situ ada pajak. Karena di mana ada Pak Agus? Di situ ada pajak. Cakep. Thank you banget buat semuanya udah nonton. Jangan lupa di like, Subscribe, Komen. Share. mantap. See you next video. Bye. Ada Agus, ada pajak, ngakak bareng sambil santai ngelawak serius, tapi yang gak tegang, semua paham.